Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama tidak bosan kita bersyukur kepada Allah yang mana pada siang-siang mendung ini kita tetap diberinya langkah baik, yaitu untuk menuju ibadah ke rumah Ibu Ahli Bait dalam rangka wirid rutin mingguan kita. Kedua kali juga sholawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu? Lemas semuanya seperti mendung tidak? Kayaknya bawaannya ngantuk ya Bu ya. Insyaallah dengan mendung ini yang jelasnya badan kita tidak terlalu gerah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini kami hanya menyampaikan atau mengingatkan karena kita sudah hampir pertengahan bulan Sya'ban. Kalau tidak salah hari ini sudah tanggal 14 Sya'ban, maka besok sore Sabtu itu sudah berkisar malam 15 Sya'ban. Jadi di dalam bulan Sya'ban ini banyak sekali amalan-amalan yang harus kita lakukan dan juga banyak hikmah yang harus kita ambil. Jadi dalam agama Islam terdapat bulan selain bulan Ramadan yang juga dipenuhi rahmat, yaitu bulan Sya'ban, karena bulan ini berada di antara dua bulan, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu kita dapat memperingati bulan yang penuh rahmat ini dengan melakukan amalan-amalan sunnah seperti puasa Sya'ban dan juga memperbanyak zikir dan memperbanyak istighfar. Jadi hikmah dari bulan Sya'ban sama halnya dengan bulan Ramadan. Bulan ini juga mempunyai keutamaan yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan harus diikuti oleh para umatnya. Hikmahnya adalah memperbanyak puasa sunnah. Jadi bagi ibu-ibu yang belum sempat melaksanakan puasa sunnah, sudah 14 Sya'ban hari ini, masih ada kesempatan 15 hari ke depan. Jadi bulan Sya'ban ini tidak memilih hari juga Bu, karena Nabi Muhammad juga melakukan puasa Sya'ban ini hampir penuh sama dengan puasa Ramadan. Jadi ketika Sya'ban tiba, Nabi Muhammad SAW juga memperbanyak puasa. Bahkan Nabi Muhammad pernah berkata bahwa puasa sehari saja di bulan Sya'ban ini akan mendapatkan surga kelak. Jadi kita kalau puasa sehari saja di bulan ini, ibu-ibu, bisa kita mendapatkan surga. Itu sabda Rasulullah SAW. Jadi Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Jadi bulan ini barang siapa yang berpuasa sehari saja di bulanku, ia berhak mendapatkan surgaku. Nah, itulah. Jadi bulan Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad. Artinya jika kita melaksanakan puasa di bulan Sya'ban ini, itu tanda kita mencintai Rasulullah SAW dan juga serta demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ibu-ibu yang rasanya berniat puasalah di bulan Sya'ban ini. Mungkin kalau tidak sempat di hari Kamis, hari Jumat nggak masalah, hari Sabtu nggak masalah, karena niatnya puasa Sya'ban. Bisa juga ibu niatkan sekaligus puasa pengganti. Mungkin tahun kemarin puasa kita full, tapi zaman gadis dulu Bu, kita tidak seperti ini ingatnya. Zaman gadis tuh kalau udah tidak penuh tahun kemarinnya, udahlah puasa depan tidak juga dibayar. Jadi mengkodo itu tidak harus dengan yang ingat. Mungkin selama ini sejak kita haid itu kan kadang-kadang kelas 1 SMP, kadang-kadang pas SD kelas 6 udah haid tuh Bu. Itu udah minimal kita meninggalkan puasa.
Jadi ketika kita udah berumur sekarang ingin berpuasa sunnah di bulan-bulan haram ini, bisa kita niatnya dua, puasa Sa'ban dan puasa ganti. Ganti itu kita tidak mengganti yang kemarin, mungkin yang dulu-dulu. Nah, itu intinya. Jadi boleh kita mengganti sekaligus menunaikan puasa sunnah Sa'ban. Jadi dapat dua. Jadi kalau ada kesempatan baik sekali, karena banyak yang terlepas. Ada hutang terbayar dan juga puasa Sa'bannya dapat. Jadi dua pahala. Yang kedua yaitu bulan ini adalah pengangkat amal baik. Nah, jadi ketika kita beramal banyak, bulan ini diangkat amal kita. Oleh Allah itu diangkat. Hikmah dari bulan Sa'ban yang dimiliki oleh bulan-bulan yang lain adalah terdapat waktu diangkatnya amal baik oleh Allah SWT. Rasulullah juga bersabda, itulah bulan yang orang-orang banyak yang lalai antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan ditampakkannya amalan-amalan, dan aku suka ketika amalanku diperlihatkan ke hadapan Rabbku, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah puasa di bulan ini, langsung diangkat amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hikmahnya bulan Sa'ban ini. Yang ketiga yaitu menjadi persiapan sebelum datangnya Ramadan. Contohnya Bu, kalau bulan Ramadan itu kan kita wajib Bu, kalau tinggal tuh berbayar. Tapi kalau bulan ini enggak. Tapi karena sudah latihan di bulan ini sering berpuasa, maka di bulan Ramadan itu sepertinya biasa-biasa aja lagi puasa tuh. Tidak terbeban. Waktu sahur bangun enggak terbeban. Puasa siang sampai pagi sampai sore enggak terbeban karena udah terbiasa di bulan Sa'ban. Sudah latihan kita Bu. Juga keutamaan bulan Sa'ban adalah berpuasa, bersedekah, dan berzikir. Jika kita terbiasa melakukan hal tersebut pada bulan Sa'ban, maka di bulan Ramadan kita tidak akan merasa berat melakukannya lagi. Jadi barang siapa yang sudah terbiasa dari Rajab kemarin, Rajab itu disebut bulan menanam. Nah, kalau Sa'ban ini bulan menyiram. Jadi kalau sudah ditanam kemarin, hari ini kita menyiram di bulan Sa'ban, maka di bulan Ramadan kita tinggal memanen. Nah, jadi memanen itu intinya ada terbiasa. Berarti nggak terasa lagi puasa itu bagi kita kalau sudah terbiasa. Juga peristiwa penting yang terjadi di bulan Sa'ban ini ada, yaitu pada bulan Sa'ban ini, pertengahan bulan Sa'ban, terdapat di situ satu malam, yaitu malam nisfu Sa'ban. Maka di situ kita dianjurkan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Itu amalan yang baik tuh Bu. Jadi kalau ibu-ibu sempat nanti waktunya, marilah kita sama-sama membaca surat Yasin di rumah masing-masing. Jadi surat Yasin itu dibaca, yang pertama diniatkan yaitu untuk umur panjang bagi kita. Sebelum kita membaca, kita meminta kepada Allah, ya Allah, dengan bacaan Yasin ini semoga dipanjangkan umurku, diberkahi umurku. Bacalah surat Yasin lagi. Yang kedua, niatkanlah kita membacanya yaitu dengan meminta atau minta dilapangkan rezeki. Jadi meminta kepada Allah, setelah itu baca surat Yasin. Dan Yasin ketiga, kita boleh meminta ditambahkan ilmu. Kita ini kan ilmu itu nggak cukup Bu. Kalau ilmunya begini-begini aja, besok zamannya berubah, tentu nggak cukup ilmu ini. Jadi kalau bisa setiap hari dapat kita ilmu. Jadi ilmu itu tidak pernah cukup selama hidup ini, karena zaman tetap terus berjalan. Jadi 3 kali Yasin dibaca. Sebelumnya baca tadi niatnya apa Bu? Yang pertama minta panjang umur, berkah umur. Umur panjang boleh diminta Bu, tapi manfaatkan umur kita ini, karena selama kita dari kecil sampai remaja itu kita nampaknya banyak berbuat dosa karena kita tidak mengetahui, belum punya ilmu. Ya mungkin sholat masih tinggal-tinggal, puasa masih bolong-bolong. Kalau sudah tua tentu kita tidak begitu lagi Bu, tentu ada perubahan. Jadi
umur kita yang bersisa itu kita minta kepada Allah umur yang berkah, umur yang berguna. Untuk jadi kita manfaatkan umur itu. Kalau dulunya sholat bolong, mari kita ke depannya sholatnya dipenuhi lagi. Kalau puasa dulu bolong, kalau saat ini mungkin karena badan tak sehat halnya lagi. Kalau dulu bukan begitu, masih tergiur dengan godaan-godaan, yaitu mungkin seperti makanan. Kalau sekarang kita tidak begitu, Bu, apalagi nggak ada kekurang makanan kita saat ini. Juga di bulan ini juga diturunkan ayat perintah untuk bersolawat. Ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di sini ayatnya menerangkan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita manusia, tentu harus mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan ini kita dianjurkan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bulan Sa'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jadi kalau kita besok masuk di bulan Ramadan, lain lagi yang kita perbanyak, yaitu membaca Al-Quran. Jadi itu saja ibu-ibu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Sa'ban ini kita sama-sama memperbanyak amal. Mudah-mudahan juga kalau ada yang berhutang puasa, boleh dibayar di bulan Sa'ban menjelang Ramadan datang. Itu saja penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, hajat